Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cendekia Airlangga dari Departemen Teknik Elektro Teknologi 10 November, NRP 0711184607. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan evaluasi akhir semester untuk mata kuliah otomasi sistem yang diampu oleh Bapak Eka Iskandar STMT. Adapun untuk outline presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah problem atau soal, di mana soal ini berisi permasalahan yang akan diselesaikan. Yang kedua adalah metode Batrinet, yaitu penyelesaian permasalahan pada nomor 1 dengan menggunakan metode Batrinet. Dan yang ketiga adalah implementasi ladder diagram. Oke, jadi kita langsung saja. Yang pertama adalah problem dari permasalahan yang akan diselesaikan. Pada kali ini, problem yang akan diselesaikan adalah proses pengisian secara otomatis, di mana operasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konveyor bekerja ketika tombol start sesaat ditekan. Yang kedua, konveyor berhenti ketika tombol stop saat ditekan. Yang ketiga, indikator lampu status run akan energize ketika proses berlangsung. Yang keempat, indikator lampu status standby akan energize ketika proses berhenti. Setelah itu, yang kelima, konveyor berhenti ketika si samping box menutupi fotosensor. Yang keenam, ketika box sudah pada posisi dan konveyor berhenti, solenoid akan membuka dan box akan diisi oleh material yang ada di dalam ini. Pengisian akan berhenti ketika sensor level bernilai true. Lampu indikator full akan menyala ketika box sudah terisi penuh dan akan terus menyala sampai box bergerak menjauh yang sebelah sini ya, dan tidak menutupi fotosensor lagi. Oke, setelah kita mengetahui problem yang telah diuraikan sebelumnya, kali ini kita akan mencoba mendesain ladder diagram dengan menggunakan metode Batrinet. Pertama-tama kita lakukan assignment untuk input dan output dari proses. Yang pertama, kita memilih komponen input berupa push button start dengan alamat 0.02. Kemudian push button stop dengan alamat 0.03, kemudian fotosensor, di sini saya simbolkan dengan A2, itu dengan alamat 0.01. Yang keempat adalah level sensor, di sini saya simbolkan sebagai A1 dengan alamat 0.00. Kemudian kita memiliki 5 komponen output. Yang pertama, run indicator lamp, saya simbolkan dengan L1 dengan alamat 10.03. Standby indicator lamp L2 dengan alamat 10.04. Kemudian ada full indicator lamp, saya simbolkan dengan L3 dengan alamat 10.05. Kemudian ada solenoid, disimbolkan dengan S dengan alamat 10.06. Dan yang terakhir adalah motor konveyor, saya simbolkan dengan M dengan alamat 10.07. Oke, kemudian kita mencoba mendesain ladder diagram menggunakan Batrinet. Pertama-tama kita harus menentukan transition and places table, di mana pada tabel ini kita memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah input place, kemudian transition atau action, dan yang terakhir adalah output place, di mana input dan output biasanya adalah berupa sensor atau push button, dan yang transition atau action ini merupakan komponen dari output. Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di slide sebelumnya, pertama-tama kita memiliki input place push button start. Nah, ketika push button start ditekan, run lamp indikator ini atau indikator run akan menyala. Setelah itu standby indikator lamp akan mati dan motor dari konveyor akan bergerak. Nah, ini akan bergerak sampai boxnya menutupi fotosensor, sampai fotosensor ini aktif. Kemudian setelah fotosensor ini aktif, dia akan membuka solenoid
Di sini saya lambangkan plus itu berupa aktif atau berjalan, minus sebagai mati atau berhenti. Dan motor ini akan berhenti, M-. Di sini setelah itu box akan diam dan akan diisi oleh material yang ada pada hopper tadi sampai level switch bernilai true, A1. Setelah level switch bernilai true, maka solenoid akan menutup kembali, motor akan kembali berjalan, dan full indicator lamp akan menyala. Nah, full indicator lamp ini akan menyala ketika sampai si box tadi akan melewati fotosensor ini, dimana fotosensornya akan bernilai negatif, dan level sensor otomatis ketika sudah penuh level sensor akan kembali mati. Setelah melewati fotosensor, maka full indicator lamp akan mati dan proses akan berulang kembali sampai ada box lagi yang menutupi fotosensor sehingga fotosensor ini bernilai true. Nah, berikut adalah Petrinet diagram yang telah dibuat berdasarkan transition and basis table di slide sebelumnya. Jadi sesuai dengan proses yang tadi ya, ini ada ketika push button start ditekan, ini akan menyalakan indikator run. Di sini akan mematikan indikator standby dan akan menjalankan motor dari konveyor. Setelah itu fotosensor akan aktif ketika ada box yang menutupinya. Saat fotosensor aktif, maka solenoid akan terbuka dan motor dari konveyor akan berhenti. Solenoid akan terus terbuka sampai level switch-nya bernilai true atau ketika box sudah penuh. Ketika box sudah penuh atau ketika ini si level sensornya sudah bernilai true, maka solenoid akan menutup, motor konveyor akan kembali berjalan, dan lampu indikator full akan menyala. Box akan terus berjalan sampai tidak menutupi fotosensor, atau di sini fotosensor dalam keadaan tidak aktif. Saat fotosensor dalam keadaan tidak aktif, lampu indikator full akan mati dan fotosensor akan aktif kembali jika ada box yang melewatinya lagi. Proses ini terus berulang sampai ada suatu push button stop yang ditekan sehingga akan menghentikan seluruh proses. Untuk simulasi Petrinet diagram yang telah dibuat tadi akan ditunjukkan pada aplikasi berikut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan Petrinet diagram yang telah dibuat. Jadi pertama-tama ketika push button start ditekan, L1 plus atau lampu run akan energize, L2 min di sini berarti bahwa lampu standby akan mati, dan M plus di motor akan berjalan. Setelah itu akan terus berjalan, motor akan terus berjalan sampai box menutupi fotosensor, yaitu dimana ketika A2 atau fotosensor ini bernilai true atau aktif. Nah, aktifnya A2 ini menyebabkan solenoid akan membuka dan motor akan berhenti berjalan. Solenoid membuka ini akan mengisi box dari hopper, dari material yang ada di hopper. Nah, setelah box diisi, si level sensor ini akan mendeteksi tingkat kepenuhannya, dan apabila sudah aktif atau sudah penuh, maka L3 lampu indikator untuk full akan menyala, solenoid akan kembali menutup, dan motor akan kembali berjalan. Nah, setelah itu ketika motor kembali berjalan dan L3 menyala, akan terus menyala sampai dengan motor tidak lagi menutupi fotosensor atau fotosensor bernilai tidak aktif atau bernilai 0, bernilai false, dan A1 bernilai false juga. Nah, di sini lampu indikator full
akan mati dan motor akan kembali berjalan sampai ada box yang menutupi fotosensor kembali di A2 ini, sehingga A2 akan bernilai true. Dan begitu seterusnya, terjadilah suatu cycle yang berulang sampai push button stop ditekan. Setelah kita membuat battery net diagram pada slide sebelumnya, kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan solusi dari permasalahan yang telah diuraikan pada bagian pertama tadi dengan menggunakan ladder diagram. Di sini saya akan menggunakan software CX Programmer sebagai alat untuk membuat ladder diagram dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan desain yang telah kita buat ke ladder diagram. Dimana di sini saya menggunakan CX Programmer sebagai tools untuk membuat ladder diagram ini. Nah, jadi pertama-tama sesuai dengan operasi yang ada pada permasalahan ini, yaitu ketika operasi tidak berjalan, lampu standby akan menyala. Nah, ketika push button start ditekan sesaat, di sini saya membuat self holding circuit agar memenuhi kriteria ketika push button start ditekan sesaat, maka lampu run akan menyala dan motor conveyor akan berjalan. Nah, motor conveyor ini akan berjalan sampai ada box yang menutupi fotosensor sehingga fotosensor ini bernilai aktif atau on. Nah, ketika fotosensor ini on, maka solenoid akan membuka dan motor conveyor yang tadi awalnya bergerak sekarang berhenti dan terjadi pengisian sampai box tersebut penuh. Nah, penuhnya box tersebut akan dideteksi oleh level sensor. Nah, jika penuh, maka level sensor akan bernilai true. Box yang penuh kemudian akan menyalakan indikator lampu full dan kemudian akan menyalakan kembali motor conveyor agar box kembali bergerak. Nah, indikator lampu full ini akan mati ketika box menjauhi fotosensor. Kita coba lihat. Nah, ketika menjauhi fotosensor, dan tentunya level sensor ini akan dimatikan terlebih dahulu ketika tadi sudah penuh. Nah, ketika menjauhi fotosensor, maka yang terjadi adalah lampu fullnya mati dan motor conveyor kembali bergerak. Operasi akan terus berulang. Coba kita lagi, misalkan ada box lagi yang lewat menutupi fotosensor. Nah, fotosensor akan menyala, motor berhenti, solenoid akan membuka untuk mengisi box. Kemudian ketika box penuh, level sensor akan menyala, lampu indikator full menyala, motor kembali berjalan. Setelah kita mengetahui level sensor penuh, maka level sensor akan otomatis mati. Dan ketika box sudah melewati fotosensor, maka fotosensor akan nonaktif dan lampu full yang tadi menyala akan mati. Nah, proses tersebut akan terus berulang sampai push button stop ditekan. Nah, kita coba tekan push button stopnya. Maka yang terjadi adalah seluruh proses akan berhenti dan lampu standby akan aktif yang menandakan bahwa operasi telah berhenti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.